Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Bau-Bau, kaum muslimin dan muslimah. Apa kabarnya hari ini? Kita sudah masuk di hari ke-6 ya, puasa Ramadan 1445 Hijriah 2024 Masehi. Semoga tetap semangat untuk kaum muslimin dan muslimah yang sedang menjalankan ibadah puasa hari ini hingga kita menuntaskannya. Nanti kita akan ketemu di 1 Syawal atau Idul Fitri. Nah, pendengar Mozaik Ramadan, program khusus selama bulan suci Ramadan tahun ini, kami menyapa Anda kembali untuk edisi hari ini di Minggu 17 Maret 2024. Kalau tadi sebelumnya itu sudah spill ya, kita akan kehadiran salah seorang anggota komunitas Ngaji Smart Bau-Bau. Nah, mungkin sebagian dari Anda ini masih bertanya-tanya, komunitas Ngaji Smart itu apa sih sebenarnya? Nanti deh kita akan bahas juga. Ini soal kegiatan khusus komunitas ini, pendengar, selama Ramadan, namanya kegiatan Bau-Bau Mengaji. Bersama di studio telah hadir ya Ustadz Syawal Abu Sumayyah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ini kita juga penasaran nih sama komunitas Ngaji Smart Bau-Bau, karena kan kayaknya komunitas ini belum begitu lama ya, Benar. kemudian dibentuk gitu ya di Kota Bau-Bau. Tapi ini adalah suatu hal yang sangat positif gitu. Artinya menumbuhkan kembali semangat kaum muslimin dan muslimah dalam mencintai Al-Qur'an. Nah, Ustadz Syawal bisa cerita dulu dong sedikit nih soal awal mulanya terbentuknya komunitas Ngaji Smart Bau-Bau ini. Ya, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Suatu kebanggaan bagi Ngaji Smart Bau-Bau bisa bersapa dengan diundang oleh RRI. Ya, sangat luar biasa. Terima kasih sebelumnya. Dan salawat dan salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta seluruh kaum muslimin yang hingga saat ini masih istiqomah di jalan Allah dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, awal terbentuknya Ngaji Smart Bau-Bau ini, kami berpedoman kepada Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal tangkum minkum ummatun yad'una 'alal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sekiranya kata Allah ada yang segolongan umat yang menyeru ya, yang mengajak kepada kebaikan al khair dan mencegah kepada kemungkaran, dan itu menjadi inisiatif kita sebagai Ngaji Smart Bau-Bau untuk melihat generasi kerusakan remaja hari ini ya, di mana mereka ugal-ugalan, di mana mereka melalaikan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kami dari Ngaji Smart Bau-Bau berinisiatif membuat Ngaji Smart Bau-Bau ini untuk bagaimana merekrut generasi-generasi muda untuk mereka dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, yang tidak berpositif, mengarahkan mereka untuk hal-hal yang demi kebaikan dan yang hal-hal yang positif seperti itu. Dan Ngaji Smart Bau-Bau ini sudah dari tahun 2016. Iya, 2016. Iya. Berarti udah hampir 8 tahun 8 ya. tahun. Hampir 8 tahun nih. Sudah ada, ini ternyata tidak baru-baru amat ya. Tidak baru-baru amat. Ternyata sudah memang lama. Ini inisiatifnya dari mana nih Ustadz awalnya? Maksudnya dari siapa, kemudian bertemu dengan anggota atau pengurus komunitasnya, gimana ceritanya? Ya, alhamdulillah. Berawal dari kumpul teman-teman ini berkumpul, merasa kayaknya harus kita bikin
komunitas dia. Hmm. Karena ngaji Semar Bau-Bau ini bermula dari inisiatifnya kita kepada kepedulian kita kepada generasi muda yang tidak menjadikan dirinya, mereka tidak tahu tujuan, prinsip hidup, tidak tahu bagaimana mengarahkan dirinya. Dan ini Ngaji Semar Bau berinisiatif untuk membentuk Ngaji Semar Bau ini. Dan alhamdulillah kegiatan puncak dan terbesar itu ada di kegiatan di Maidani. Itu dihadiri ribuan siswa dan siswi. Oh ya, Itu pra-Ramadan tahun lalu. Oh, Ramadan Ya, tahun sebelum Ramadan ya. Tahun lalu. Itu kegiatan puncak dan Kegiatannya apa namanya, Ustaz? Influencer Cujana. Influencer Cujana. Oke. Alhamdulillah seluruh sekolah-sekolah menghadirkan siswanya, mengundang kami dari Ngaji Semar mengundang seluruh sekolah untuk menghadirkan remaja dan remaji untuk menghadiri kegiatan itu. Dan persiapan ternyata berlanjut di Bau-Bau mengaji, begitu insya Allah lanjut. Seperti itu, daripada kita mengarahkan anak-anak muda ini tidak tahu kemana arahnya, ya kita bagaimana mengajak pinggir. Saya mengambil contoh apa yang kejadian kemarin yang viral, anak-anak yang balap-balapan liar, kemudian matanya yang baru-baru ini ya. Iya, kemudian ada yang kakinya memar, yang sampai hilang jarinya, jari kakinya. Itu seharusnya anak-anak muda ini tidak tahu mau kemana ini diri mereka. Mereka ini bingung, daripada tidak ada organisasi, bagaimana kita ajak mereka untuk ngaji Semar, untuk bagaimana mereka kita punya moto di Ngaji Semar, membentuk pola pikir Islami, membentuk pola sikap Islami, dan melahirkan perilaku yang Islami, seperti itu. Oke, berarti emang apakah target dakwahnya ini untuk anak-anak muda atau gimana, Ustaz? Iya, kami fokus ke Gen Z, generasi Gen Z, generasi muda. Oh gitu ya, karena melihat emang sekarang nampaknya harus lebih butuh untuk diarahkan ya anak-anak muda sekarang ya. Terus selama 8 tahun kurang lebih lah ya, 8 tahun Bau-Bau Ngaji Smart Bau-Bau ini sudah ada berapa orang nih yang tergabung ke dalam komunitas ini, Ustaz? Alhamdulillah setelah karena banyak yang sudah lulus kan, banyak sudah dilulus, akhirnya mereka keluar daerah. Berarti mereka awalnya anggotanya memang dari anak-anak sekolah gitu. Benar. Baik. Karena mereka sudah lulus kuliah, pergi di daerah yang lain. Akhirnya Ngaji Semar Bau-Bau mencari generasi-generasi baru untuk bagaimana bersama, dan kita melakukan kegiatan-kegiatan sepak bola bareng, ngaji bareng, yasinan bareng, seperti itu. Sekarang yang aktif kurang lebih berapa? Itu yang ada sekarang sekitar 20-an orang. Itu yang aktif betul-betul ya. Yang saat ini ya. Tapi terpencipta ada di masjid sini, ada di masjid sini. Karena membentuk pembentukan Ngaji Semar dari rumah ke rumah juga. Kita membentuk yasinan itu dari rumah ke rumah, anggota-anggotanya itu berputar di rumah-rumah mereka membaca yasinan. Di setiap rumah mereka kita adakan yasinan malam Jumat. Malam Jumat berkah. Itu alhamdulillah sudah berlanjut terus. Di bulan puasa ini kita sudah jalan juga, Bu. Setiap Kamis sore menjelang yasinannya. Iya, sudah jalan, ini minggu kemarin sudah alhamdulillah. Itu terus program-program lainnya karena kan biasa kalau komunitas kayak misalnya tahun ini awal tahun tuh sudah berembuk untuk menentukan program-program gitu, nanti kita akan buat ini di bulan begini, atau ada momen-momen hari besar Islam misalnya, ada juga yang dibuat kegiatan khusus gitu. Di Ngaji Smart Bau-Bau juga ada programnya di bulan Ramadan ini yang maksudnya sudah program-program umumnya apa saja kalau gitu. Program umumnya itu biasa kita ada Valentine Day, mencegah generasi muda itu kan, dari Valentine itu luar biasa, kita sering adakan setiap tahun. Ya alhamdulillah. Programnya gimana tuh, Ustaz? Mengundang siswa untuk bagaimana di kisah Valentine Day itu ternyata malam kasih sayang diadopsi oleh orang-orang Barat, terus kaum muslimin masuk seolah malam kasih sayang. Jangan heran data menemukan bahwa setiap malam tahun baru itu para
melakukan penelitian, Mm-mm. ternyata setiap di apotek itu kondom itu habis. Ya Ada apa? Allah, nauzubillah ya. Naudzubillah. Makanya kami merasa ya Allah, makanya kenapa kita melakukan edukasi kepada remaja untuk bagaimana menghindari pergaulan bebas, ya, kemudian narkoba, kemudian tingkat kerusakan remaja lainnya. Termasuk juga di malam Valentine Malam itu Valentine ya. itu juga, betul. Makanya kita ada kegiatan-kegiatan dakwah seperti itu. Tapi kalau yang malam Valentine yang kemarin, Ya. ini ya sibuk untuk nah. serangan fajar. Serangan fajar. Karena berpas-pasan dengan pemilu ya. Tapi terus program-program yang lainnya lagi apalagi nih Ustadz? Yang memang betul-betul benar-benar aktif gitu anggotanya untuk melaksanakan program itu. Yang paling ini adalah kegiatan remaja masjid yang kita semburkan. Oh, oke, remaja Setiap masjid. Remaja masjid ini bukan hanya di satu masjid saja. Di beberapa masjid juga kita membuat komunitas-komunitas kecil untuk ngaji semar bau-bau. Nanti anggota-anggota yang merasa layak untuk dipakai untuk di ngaji semar, itu ada seleksi begitu. Oh, oke. Begitu. Berarti sering juga ini ya kolaborasi antara remas yang Iya, remas satu ya, sama sama masjid yang remas di sama masjid yang lain benar. gitu ya. Nah, kalau Ramadan sendiri program khususnya apa, Ustaz? Ya, alhamdulillah, terima kasih juga. Kita ini Bobo mengaji yang paling fenomenal di ngaji Semar Bobo itu paling fenomenal adalah Bobo mengaji. Ya, alhamdulillah ngaji Semar Bobo itu awal memulai kegiatan Bobo mengaji ini ya, sebagai informasi bahwa sebenarnya kita melihat ada badan wakaf Al-Quran. Iya. Bahwa Al-Quran itu keliling seluruh buton kepulauan. Terus saya merasa kita teman-teman ngaji Semar ini berinisiatif. Kenapa tidak mengambil peluang di situ? Mengambil peluang untuk menggandeng badan wakaf Al-Quran untuk melakukan kerjasama. Ya, seperti yang kita lakukan, apa yang kita sudah lakukan kemarin sore. Ya, alhamdulillah ini sudah berjalan 3 tahun berturut-turut. Bobo mengaji. Dan alhamdulillah respon yang sangat luar biasa dari pemerintah kota, bahkan wali kota sekalipun 2 tahun lalu sudah diwawancari bagaimana tanggapan Anda terkait Bobo mengaji. Responnya luar biasa. Kemudian tahun ini saya dapat berita juga alhamdulillah dari kepala sekolah SMA 1 Bobo, dia alhamdulillah terima kasih juga anak-anaknya dia utus juga untuk dihadirkan di sana. Mereka respon positif dan bermanfaat sekali untuk membentuk generasi-generasi yang mereka dibacakan Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran, kemudian sembari saling berkumpulnya dengan teman-teman yang lain dari sekolah-sekolah yang lain untuk silaturahmi antar sesama siswa, apalagi di bulan Ramadan seperti itu. Itu bentuk kegiatannya kayak gimana sih Ustaz, lebih terperincinya? Kegiatannya itu yang pertama kayak susunan acara yang dilakukan kemarin itu, Bu. Yang pertama itu pembacaan asuci Al-Quran, kemudian pembacaan Al-Quran itu ya dari Al-Baqarah, kemudian Yasin, surat Al-Waqiah, kemudian Al-Mulk sampai 3 qul, baru ditutup dengan khatam Al-Quran. Dan alhamdulillah setelah kita lihat anak-anak, Masya Allah, tidak ada yang bergeming, mata mereka senantiasa membaca Al-Quran. Senantiasa mata mereka tidak pernah memalingkan, memeluk kiri dan kanan, mereka senantiasa mata fokus dengan Al-Quran. Sebelum Masya Allah kita menumbuhkan Al-Quran di kota Bobo ini untuk bagaimana menumbuhkan lagi cinta membaca Al-Quran. Iya. Oke, berarti ini bentuk kegiatannya duduk bersama. Kemudian ngaji bareng gitu ya, dengan melibatkan anak-anak muda, anak-anak sekolah gitu ya. Oke, baiklah. Jadi ini sudah kali ketiganya Ustaz ya. Dan antusiasnya gimana nih Ustaz kalau Ustaz melihat? Dari perkembangan kami secara 3 tahun terakhir, alhamdulillah kita melihat perkembangan yang sangat luar biasa. Respon terhadap Bobo mengaji ini sangat direspon kepada seluruh elemen masyarakat, bukan hanya di sekolah, bahkan ada masyarakat luas yang datang
duduk di situ untuk membacakan Al-Quran. Karena dia tahu melangkahkan kaki mereka dalam menuju majelis-majelis seperti itu, mereka itu yakin ada pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita juga berinisiatif mengundang siswa-siswa di setiap sekolah-sekolah untuk menghadirkan mereka di dalam majelis bau-bau mengaji itu. Bau-bau mengaji, oke deh kalau gitu. Nah, untuk pendengar juga yang ingin berpartisipasi ya, mungkin ada tanggapan ataupun juga ingin tanya-tanya nih soal kegiatan dari ngaji Smart Bau-Bau, Anda bisa bergabung via telepon, SMS atau WhatsApp kita ya di 082259722994. Kita nanti akan balik lagi di ruang dengar Anda untuk tanya-tanya nih soal pengalaman dari ngaji Smart Bau-Bau, kemudian juga selama 8 tahun untuk mengajak anak-anak muda mencintai Al-Quran, terus juga kita juga pastinya penasaran ya sejauh apa gitu ketertarikan dari anak-anak muda sekarang untuk lebih mengenal lagi pedoman hidupnya atau kitab Al-Quran gitu, dan antusiasnya seperti apa. Kita akan lanjut lagi untuk kebersamaan kita di Mozaik Ramadan kali ini. Tetap bersama kami. Ramadan bersama RRI, harmoni satukan hati. Anda kembali bersama kami di Mozaik Ramadan edisi hari ini dengan anggota komunitas ngaji Smart Bau-Bau, ada Ustadz Syawal di studio RRI Bau-Bau ya. Tadi juga sudah cerita nih soal ternyata sudah kurang lebih 8 tahun ya didirikan komunitas ini, dan juga antusias dari anak-anak muda, anak-anak sekolah gitu ya, ternyata luar biasa juga loh untuk mengikuti program-program di ngaji Smart Bau-Bau ini. Nah, selama 8 tahun nih Ustadz kemudian hadir untuk bersama-sama dengan pengurus lainnya gitu menggemakan Al-Quran di kota Bau-Bau, khususnya di kalangan anak-anak muda atau anak remaja gitu. Apa tantangan terbesar nih kalau menurut Ustadz yang Ustadz hadapi gitu selama menjalankan kegiatan-kegiatan ngaji Smart Bau-Bau ini? Tantangan terbesar itu dari kami, yaitu bagaimana teman-teman tidak banyak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar syariat. Karena yang bergabung di sini betul-betul kita mengajak orang yang betul-betul mau taat sama syariat. Oh, oke. Artinya selama 8 tahun ketemu juga sama mungkin pengurus-pengurus yang tidak kemudian bisa istiqomah. Benar, gitu betul. Ya. Setelah tidak istiqomah, kadang kami merasa kayaknya ini tidak layak untuk bersama-sama kami. Gitu. Ya, karena walaupun bagaimana jangan sampai ini akan menjadi bumerang bagi kita, menjadi sorotan kepada masyarakat, sorotan kepada organisasi yang kami sudah bentuk. Karena apalah artinya kita membuat sebuah komunitas, kemudian di sisi lain anggota-anggotanya melanggar hukum syara. Iya. Benar, seperti itu. Sehingga tidak jarang tantangan-tantangan mereka untuk enggan memasuki, karena generasi muda ini kan masih labil. Tidak serta-merta mereka langsung konsisten seperti itu. Kadang imannya naik, kadang turun. Seperti itu. Pada dasarnya sebenarnya kita harus sadar mungkin bahwasannya Al-Quran ini pernah dicurhat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana satu-satunya curhat yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang satu-satunya diabadikan dalam Al-Quran. Yeah. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengabadikan di dalam Al-Quran itu bahwasannya, ya Rabbi inni qaumi hadzal Qur'ana majura.
Itu kata Allah dalam Al-Quran. Sampai-sampai curhat ini langsung Allah mengabadikan dia dalam Al-Quran. Ya Rabbi, ini kaumi, sesungguhnya kaumku. Hadzal Qur'ana mahjuro. Mahjuro itu ditinggalkan, diabaikan, dibelakangi Al-Quran. Makanya kami di Bobo mengaji ini betul-betul bagaimana menghadirkan lagi Al-Quran untuk mereka anak-anak ini cinta kepada Al-Quran, cinta membaca Al-Quran, cinta kepada syafaat yang akan menerangi dia di alam kubur sampai di akhirat nanti. Ya. Seperti itu, sehingga kami dari ngaji Semar Bobo ini terus melakukan kecintaan mereka kepada Al-Quran, kecintaan kepada mereka untuk menghayati ayat Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran dalam konsep kehidupan. Seperti itu, sehingga itulah rasanya kenapa kita ngaji Semar Bobo ini bukan hanya kegiatan-kegiatan secara formalitas, tetapi bagaimana dia mengkaji nilai-nilai keislaman, mengkaji nilai-nilai ketakwaan untuk yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, seperti itu. Iya, kalau Ustadz melihat nih anak-anak muda yang kemudian melenceng gitu kan dari syariat Islam yang awalnya ini sudah baik-baik masuk di ngaji Smart Bau-Bau, kemudian tidak bisa istiqomah gitu. Kalau Ustadz melihat itu apa sih penyebab yang paling dominan gitu? Jadi mereka akhirnya sulit sekali untuk bisa istiqomah tuh apa? Iya benar. Terima kasih. Yang paling mereka setelah ikuti kegiatan ngaji Semar Bobo ini kan rata-rata yang paling dominan itu adalah faktor lingkungan. Oh, oke. Faktor lingkungan, karena kembali ke rumah melihat temannya seperti ini, temannya seperti itu, seolah-olah mereka rame gitu daripada yang ada di sekitar kita, ada yang dibentuk oleh ngaji Semar Bobo. Karena teman mereka senang, foya-foya, hura-hura, kayaknya lebih layak deh saya bergabung ke sana gitu. Makanya kita kenapa setelah pulang ke rumah mereka, terus kita pantau, Assalamualaikum warahmatullahi, bagaimana kabar? Kita berkunjung kepada mereka, sudah apakah sholatnya sudah istiqomah, apakah ngaji Qurannya sudah istiqomah, apakah sholat di masjidnya sudah istiqomah. Seperti itu. Inilah kegiatan-kegiatan yang mungkin secara tertutup tidak terkelihatan dipandang masyarakat. Yeah. Seperti yang kita lakukan hari ini sehingga kita bentuk nafsianya mereka. Kita bentuk pendirian mereka kepada agama, pendirian mereka kepada Islam. Dan terus kita bentuk pendirian mereka untuk senantiasa bagaimana membaca Al-Quran setiap hari. Untuk bagaimana menjadikan mereka itu orang-orang yang senantiasa, orang-orang yang generasi muda, dia tumbuh dan berkembang sampai-sampai ada di hadiskan Nabi, sababan, ya, sabab atau pemuda, ya, yang dia takut kepada Allah. Yeah. Begitu. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi naungan selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan. Satu-satunya adalah pemuda yang semasa hidupnya dia tumbuh dan berkembang dalam takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Berarti memang pergaulan nih pendengar sebesar itu pengaruhnya ya. Lingkungannya besar sekali. Pergaulan tuh pendengar. Makanya katanya kita kalau berteman wajib milih-milih. Tidak boleh berteman sama siapa saja gitu. Kalau ada lagu Islaminya katanya jangan bercermin di air keruh ya. Karena kita tidak bisa lihat wajah kita dengan jelas. Jadi bertemanlah dengan orang-orang yang punya visi misi yang sama dengan kita gitu ya. Adapun mungkin orang-orang yang dalam tanda kutip masih belum baik ya, jika kita mampu untuk mengajak mereka dalam kebaikan maka teruskan. Tapi kalau kita saja ragu dengan diri kita maka bertemanlah dengan orang-orang yang punya tujuan yang sama dengan kita ya. Baiklah, terus juga ini Ustadz masih soal kecintaan Al-Quran. Kan kita tahu bahwa Al-Quran ini adalah pedoman hidup bagi umat muslim kan. Tapi masih banyak mungkin karena yaitu tadi, karena pergaulan, kemudian juga karena kecanggihan teknologi yang perhatian kita kayaknya tuh lebih banyak ke gadget kita, ke handphone kita daripada ke Al-Quran gitu.
apalagi di anak-anak muda zaman sekarang. Nah, kalau Ustadz sendiri melihat nih gimana sih fakta-fakta di lapangan gitu, melihat anak-anak muda sekarang apakah sudah lebih dekat dengan Al-Quran atau malah justru kayaknya lihat tambah jauh gitu dengan Al-Quran? Ya baik ya, terima kasih. Pada dasarnya memang kita tidak pungkiri perkembangan teknologi yang sangat luar biasa. Dan ini bisa memalingkan pandangan mereka dari visi misi sebagai seorang muslim. Ya. Ketundukan mereka sudah fokus kepada gadget daripada kecintaan mereka untuk membaca Al-Quran. Karena gadget ini sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Berapa jam kita habiskan dalam sehari itu dengan gadget, ya. Dari apalagi generasi muda kali ini lebih banyak bermain dengan game online daripada game-game yang dulu. Misalnya kita dulu main kelereng, main apa dulu sudah habis waktunya mereka untuk main game online seperti itu. Dan memang faktor inilah yang akan menyebabkan mereka tambah jauh dari Allah. Makan tambah jauh, lebih mereka nyaman dengan gadget mereka daripada ikut berkumpul dengan komunitas-komunitas yang menghantarkan dia ke arah ke arah yang lebih baik, ke arah yang positif. Dan memang hari ini memang gadget ini perkembangannya tidak bisa kita pungkiri, sangat luar biasa. Dan memang hari ini generasi muda, bagaimana kita memalingkan mereka untuk bagaimana sedikit perhatian mereka untuk mengarahkan mereka untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran, dekat dengan kitab sucinya, yang mungkin isi akan membawa syafaat dia di yaumil qiyamah nanti. Dan ini juga peran orang tua tidak lepas, Ibu, minta maaf ini. Walaupun bagaimana kita orang tua itu harus punya peran penting untuk bagaimana mendidik dan menyekolahkan, bahkan mendidik mereka, memberikan sekolah yang terbaik untuk di sekolah-sekolah yang bernuansa Islami. Karena memang jangan sampai anak ini akan menjadi faktor keburukan di alam kubur sampai di akhirat nanti. Mohon maaf ini cerita sedikit, ada sebuah kisah, Bu. Karena berkat Al-Quran, anaknya membaca Al-Quran, Bu. Nabi ini SAW dengan para sahabat melewati sebuah pekuburan. Kemudian tiba-tiba sahabat ini disuruh oleh Rasul, wahai sahabatku, tolong cepat-cepat melewati kuburan, cepat-cepat. Kemudian sampai di tempat tujuan dan kemudian pulang dengan rute yang sama, ya, pulang dengan rute yang sama, melewati pekuburan yang sama. Rasulullah itu, sahabat tadi ingin cepat-cepat, langsung Rasulullah menyampaikan, jangan cepat-cepat, santai saja, tenang saja. Lalu para sahabat heran, wahai Nabi, kenapa hendak kami pergi menyuruh kami cepat-cepat? Kenapa hendak pulang seharusnya kita cepat-cepat juga? Kenapa menyuruh kami tidak cepat-cepat? Ada apa wahai Nabi? Lalu Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, kenapa saya hendak pergi tadi, saya menyuruh kalian untuk cepat-cepat? Saya tidak tahan melihat siksaan yang ada dalam kubur tadi. Kalau telinga kalian itu sama dengan telinga saya, pasti kalian cepat-cepat. Karena telinga saya diperdengarkan kesakitan yang sangat luar biasa kepada orang yang simai dan disiksa tadi dalam kubur. Makanya saya suruh kalian cepat-cepat. Kenapa hendak pulang? Saya tidak menyuruh kalian cepat-cepat. Lalu Rasulullah menyampaikan para sahabat, wahai sahabatku, tahukah engkau datang kabar gembira, orang yang disiksa tadi ada anaknya lagi membaca Al-Quran. Masya Allahnya itu, ketika anaknya saja membaca Al-Quran, dapat barokahnya orang tuanya dalam kubur. Ya. Berhentikan siksanya. Bagaimana, Bu, kalau anaknya itu dengan minuman keras, anak-anaknya itu mereka jauh dari Allah, jauh dari perintah-perintah Allah, jauh dari perintah-perintah Al-Quran. Itu siksanya nambah, Bu. Bahkan sampai di akhir kira. Makanya oleh karena itu mungkin peran orang tua itu sangat penting untuk bagaimana bukan hanya menyelamatkan dirinya, ya, bukan hanya menyelamatkan dirinya, tetapi dia selamat juga di yaumil qiyamah nanti. Di alam kubur diselamatkan oleh Allah, kemudian disyahidi. Baik. Seperti itu. Jadi memang
syafaat dari Al-Quran. Al-Quran itu luar biasa Luar sekali biasa, ya, benar. bahkan sampai bisa jadi amal jariah Amal juga jariah untuk kita untuk kita, ketika benar. kita menginfakkan Al-Quran Benar, gitu ya, ataupun juga bisa mendidik anak-anak kita mencintai Al-Quran. Jadi meskipun kita sudah tiada di dunia ini, tapi pahalanya masih Pahalanya mengalir mengalir, terus benar. ya, Masya Allah ya. Nah Ustadz, apa sih Ustadz yang mungkin bisa buat kita agar tetap istiqomah? Karena kan kata orang hijrah itu nampaknya tidak sesulit pas untuk mempertahankannya gitu, istiqomahnya. Artinya kita ya berusaha memang tetap meskipun ujiannya luar biasa juga ya. Apa tips-tipsnya nih Ustadz biar bisa juga diterapkan oleh pendengar yang sedang memonitor RRI saat ini? Iya, baik, terima kasih para pendengar setia yang insya Allah dirahmati oleh Allah Amin. Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu harus merasa sadar diri bahwa kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang menyelamatkan kita? Tidak ada yang lain. Bagaimana kita kembalikan diri kita ini senantiasa mengamalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran. Bagaimana hari ini kita kaum muslimin berbondong-bondong di bulan Ramadan, menghabiskan bulan Ramadan untuk khatam 30 juz, tetapi isi dan kandungannya tidak diamalkan dalam konsep kehidupan. Ya. Karena Al-Quran ini bukan hanya semata bacaan belaka, tetapi ini adalah perintah Allah yang harus dia pegang untuk dia amalkan dalam kehidupan kita. Dia amalkan dalam kehidupan. Karena dengan seperti ini dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah menyampaikan kepada kita, saya tinggalkan 2 perkara yang kalian tidak akan sesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah dan as-sunnah. Kalau kalian berpegang keduanya maka tidak akan sesat dan kita akan betul-betul akan berada di jalan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Masya Allah ya Ustadz ya, kayaknya sedang sibuk ini. Bisa di mode pesawatkan dulu Ustadz mungkin untuk sementara ya. Kita juga sudah hampir ada di sesi terakhir nih Ustadz. Tadi sudah bicara panjang juga, ternyata memang untuk istiqomah juga itu tidaklah mudah. Benar, ya. benar, Banyak benar. tantangan yang harus kita hadapi karena yaitu kalau peribahasanya semakin tinggi pohon kelapa semakin kencang juga Benar, anginnya gitu betul, ya. betul. Semakin tinggi ketaatan seseorang semakin kuat juga godaannya ya, Masya Allah gitu. Betul. Nah terus Ustadz tentu ngaji smart bau-bau tidak mungkin harus stuck di situ-situ aja. Benar, gitu. benar, siap, Pasti siap. ada harapan-harapan yang ingin dicapai gitu untuk tahun-tahun ke depannya. Untuk masa depan ngaji smart ini agar jangan pudar gitu ya. Ini kan suatu hal yang baik Ustadz ya. Siap. Yang harusnya dibesarkan lagi. Apa sih harapan Ustadz gitu untuk ngaji smart bau-bau ke depannya? Terima kasih. Harapannya kami dari Ngaji Smart Bau itu paling tidak dukungan dari masyarakat dan dukungan dari pemerintah untuk bagaimana bersama-sama menggandeng bekerja sama dengan ormas-ormas yang lain atau gerakan-gerakan dakwah yang lain untuk bersama-sama bagaimana menyelamatkan generasi muda kita hari ini. Bagaimana untuk menggandeng mereka, menggandeng generasi-generasi ini untuk mereka dekat kepada Al-Quran, dekat kepada kitabullah, dekat kepada petunjuknya, dekat kepada yang menghantarkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cita-cita Ngaji Smart Bau-Bau ini bagaimana bisa berkembang pesat. Dukungan ini kita harap dari pemerintah, kemudian dukungan ini dari semua pihak untuk bagaimana menjadikan bau-bau ini yang cinta kepada Islam, bukan yang cinta kepada pergaulan yang tidak bersumber dari Islam. Seperti itu. Karena memang kecintaan kita harus sadar bahwa ini kita akan kembali kepada Allah. Apa kontribusi kita kepada umat, kontribusi kita kepada masyarakat, kontribusi kita kepada generasi muda. Jangan sampai kita dipanggil Allah tidak ada membuat kontribusi apa-apa. Seperti itu. Sehingga kita harus sadar kita pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah konsekuensi kita untuk bagaimana terus bergerak
menyadarkan umat, menyampaikan kepada masyarakat, menyampaikan kepada generasi muda untuk bagaimana mereka dekat kepada Allah, dekat kepada Al-Quran. Dia memahami Al-Quran, dia baca Al-Quran, dia pahami isinya, dia amalkan Al-Quran dalam konsep kehidupan. Sehingga dengan seperti itu akan menjadi kontribusi terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya. Jadi kalau komunitas-komunitas lain juga kan Ustadz, dia sering dakwahnya atau program-programnya itu di-share ke media sosial. Iya, benar. Nah kalau ngaji Smart Bau-Bau juga ada sosmednya? Ada di Facebooknya juga ada. Facebooknya? Iya, Facebooknya. Yang belum dibentuk ini ada. Instagramnya belum. Ya. Facebooknya dulu deh. Facebooknya ya. Itu namanya Ngaji Smart Ngaji Bau-Bau. Smart Bau-Bau. Oke. Terus kalau misalnya nih ada pendengar yang mau ikutan gabung di komunitas ini, itu gimana caranya tuh Ustaz? Ya kan kita ada segmen Ikhwan dan segmen Ahwat. Terpisah. Nah, yang Ahwat silakan ada bisa dihubungi nomor Ikhwan, komunitas Ahwat juga ada dihubungi nomor Ahwat juga. Oke, jadi bisa nanti ke ini aja mungkin ya, ke Facebooknya ya, boleh. bisa di inbox gitu Boleh, ya di siap. Facebooknya kalau mau tanya-tanya ya pendengar, kalau ingin bergabung juga di kegiatan-kegiatan positif dari Ngaji Smart Bau-Bau ini. Baiklah kalau begitu Ustadz, terima kasih banyak Ustadz untuk kesempatannya sore ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dijalankan semakin berkah lagi, Amin, terus juga amin. semakin sukses lagi ke depannya ya, semakin banyak orang-orang yang mau untuk lebih mencintai lagi Al-Quran, dan khususnya ini para orang tua ya, supaya lebih semangat lagi untuk mengarahkan anak-anaknya untuk lebih mengenal Islam ya. Oke lah kalau gitu, terima kasih banyak Ustadz untuk kesempatannya hari ini. Nanti insya Allah di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi ya. Baik pendengar RRI Bau-Bau, kebersamaan kita di program Mozaik Ramadan kali ini cukup sekian dulu ya. Nanti tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah Anda bisa mendengarkan informasi terkini dari pemberitaan se-Nusantara 4 Makassar untuk Gema Saripati Maju, dan Mozaik Ramadan kembali akan hadir di ruang dengar Anda setiap hari di jam 4 sore selama Ramadan 1445 Hijriah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap bersama RRI Bau-Bau.